Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel gue, Mr. Green Motovlog magang, yang subscribernya masih sedikit. Jadi kalian bisa bantu gue untuk ngembangin channel gue ini agar gue semakin semangat bikin konten-kontennya atau video-video baru. Mau bahas tentang Kawasaki Ninja 210 Fi gen pertama, apakah masih worth it di tahun 2022 jika kalian ingin beli. Apakah masih worth it atau tidak? Sebenarnya pilihannya banyak sih. Ada R25 baik yang gen 1 ataupun gen 2 yang harganya lebih terjangkau, guys. Kalau New Ninja tuh masih tinggi ya. Tapi kita yang kali ini gue mau bahas yang generasi pertama aja dulu. Di generasi pertama untuk tahun 2022 ini masih ada Yamaha R25 gen pertama, atau bisa dibilang V1 versi pertama. Kalau Ninja itu ada yang versi gen pertama juga, suka dibilangnya old. Nah, kenapa menurut gua old itu kurang cocok aja ya? Kenapa nggak disebut gen pertama gitu kan? Aneh aja. Ya, untuk tahun 2002 ini sebenarnya menurut gua sebenarnya dua-duanya masih worth it, guys. Baik dari R25 maupun Kawasaki Ninja 250 Fi versi pertama ya. Baik R25 dan Ninja sama-sama versi pertama, menurut gue masih worth it. Yang penting pada saat kita akan meminang atau membeli motor tersebut, kita pastikan lagi, guys, untuk memastikan keadaan motornya, baik kesehatan motornya sendiri, kesehatan mesinnya, dan lain-lain, kelistrikannya juga perlu dicek, kaki-kakinya. Yang pertama mesin ya, menurut gue poin paling penting. Soalnya kalau ada masalah dengan mesin itu biayanya sangat besar, guys, nggak sedikit. Untuk biaya perbaikannya ataupun apalah itu, yang penting kalian cek dulu keadaan mesinnya sehat atau enggak. Yang pertama, kalian bisa hidupkan dari posisi mesin dingin sampai panas motor tersebut. Dengarkan suaranya awal ya, dengarkan dulu suaranya, atau ada perubahan atau tidak, atau ada bunyi-bunyi yang aneh atau tidak. Setelah sudah panas, bisa kalian geber tipis-tipis ya. Kalian geber tipis-tipis ya, low dan middle RPM aja, nggak usah terlalu tinggi untuk meyakinkan kalau mesinnya sehat. Jadi ketahuan, guys, kalau kondisi mesin panas, motor gak sehat, kita geber tuh ada suara aneh. Misalkan seperti kayak tengah kendor, tensionernya udah gak bagus, itu pasti nanti ketahuan ya, pasti ketahuan itu ininya apa, kendalanya. Jadi pasti ketahuan ininya, masalahnya di mana, atau tensioner atau ketengnya yang bermasalah. Jadi gitu, guys. Ya, kita yang penting kalau membeli motor second itu sabar aja untuk ngeceknya, nggak perlu buru-buru. Tapi lebih baiknya lagi sih ya, kalian itu kalau mau beli motor-motor second itu bawa mekanik, guys, atau teman kalian setidaknya yang ngerti, paham mesin. Jadi bisa dicek langsung, jadi ketahuan sebelum minangnya. Dari mesin kita
kaki-kaki. Kaki-kaki itu bisa dari shock, lengan ayun beserta suspensinya, dan sampai di pastiin aja guys di area tersebut. Kaki-kaki jangan sampai ada yang goyang-goyang ataupun kendor. Lahar jangan ada yang rusak. Lahar jangan ada yang rusak. Terus oglak-oglak. Terus suspensinya jangan ada yang apalagi bunyi-bunyi, kan itu nggak nyaman banget sih denger. Cek dulu pas ya di jalan agak-agak gelombang gak rata, boleh ya yang lebih pastiin. Agak gelombang dan gak rata, biasanya kendala-kendala tersebut akan muncul, akan terlihat di gak rata. Dulu sih gue gitu pernah, cuman kalau masalah gue itu di bearingnya guys. Bearing gue tuh dulu gampang kena ya. Kebetulan daerah tempat gue tinggal dulu itu jalannya belum bagus dan rata kayak sekarang, jadi korbannya ya udah bearing aja. Ya kalian cek itu bearing, lengan ayun, shock, kalian pastikan itu dalam keadaan sehat dan bagus. Udah, kalau dari situ nanti baru kita pastikan juga guys, sasisnya itu atau bodinya itu nggak miring antara sumbu roda depan ataupun belakang itu center. Kalian bisa lihat dari belakang. Biasanya ketika motor itu nggak mempunyai sudut apa ya, sudut garis yang lurus, garis yang lurus antara sumbu roda depan dan sudut roda belakang, itu posisi motor ketika kita gunakan pun berbeda sih rasanya, kayak gimana gitu. Atau motor bisa pengen ke kiri ataupun ke kanan, tapi syaratnya itu kaki-kaki kalian sehat ya, kaki-kaki motornya itu sehat, nggak ada bocor, nggak bekas nabrak, segitiganya bagus. Tapi kalau ada rasa-rasa itu bisa kemungkinan itu sudut antara roda depan dan belakang itu nggak center. Itu yang gua alamin sih, pernah gua alamin. Jadi kemungkinan itu kalau kaki-kaki kalian sehat, nggak ada yang bengkok, nggak bekas crash, nggak bekas nabrak, segitiganya dan shocknya, serta bearingnya dan peleknya nggak lonjong, kemungkinan sasis kalian bermasalah. Jadi seperti itu. Makanya gue bilang alangkah baiknya kalian itu bawa mekanik ataupun teman kalian yang ngerti di dunia permotoran. Itu sih buat biar kalian itu puas ngeceknya aja, dan kalian tuh nanti suatu saat nggak nyesel, takutnya ada yang kurang ini kan, pasti kan nyesel. Gitu, makanya saran gue kalian cek di sini kayak gitu ya. Kalau udah itu baru kalian cek body guys, body atau kelistrikan dulu ya boleh lah, boleh kalau kalian mau cek kelistrikan dulu ataupun body, nggak masalah. Yang penting dalam keadaan sehat, nggak ada kabel yang terkelupas atau terputus. Biasanya kalau ada kabel yang korslet atau short itu ya biasanya akan ada indikator yang terlihat di situ guys. Jadi termonitor.
di LCD layar speedometer kalian itu nanti akan nongol kode sensornya yang kode error tersebut lah, bener jadinya kode sensor error. Jadi errornya itu bisa terbaca guys di speedometernya itu. Ya kalian bisa cek sih, bongkar-bongkar sedikit di bagian area jok depan ataupun belakang, kan itu kelihatan ya guys, kabel bodinya itu kalau ada sambung-sambungan atau apa. Kalau masalah sambung-sambungannya itu rapi, safety ya, nggak masalah guys. Tapi kalau yang berantakan, nyambungnya nggak jelas, itu takutnya di kemudian hari itu akan ada kendala-kendala atau masalah sih. Itu yang gue takutin kalau kita beli motor second, soalnya kita nggak tahu di tangan pertamanya itu motor diapain. Nah itu motor udah berapa tangan, apalagi kalau udah banyak tangan kan, waduh, prediksinya udah susah sih guys. Gitu, kabel-kabel diperhatikan, cek kalau ada sambungannya bagus nggak, aman. Jangan lupa akinya juga masih sehat apa enggak. Ya udah, kalau seperti itu ya misalkan kalian hasil ininya penilaian ataupun surveinya bagus, kalian bisa pinang angkut tuh. Tapi untuk masalah rank ya, rank harga di sekitar 30 jutaan itu kalian bisa dapat R25. Bahkan ada sih yang 20-an tuh, cuman gua nggak tahu keadaannya itu motor seperti apa. Kalau Ninja itu FI yang Gen 1 itu 2012 ya apa 13 ya, itu dia udah lahir. Cuma yang di tahun-tahun segitu tuh belum ada slipper clutch. Jadi slipper clutch yang belum ada. Apa sih slipper clutch itu? Slipper clutch itu tuh seperti perangkat kopling ya guys. Jadi ketika kalian mendadak lupa pakai kopling saat memasukkan atau menurunkan gigi, itu nggak ada sentakan yang mengagetkan ataupun apa ya, yang sangat konstan dirasa, jadi nggak membahayakan. Jadi ketika itu terjadi, hentakan itu smooth, kecil, jadi minim untuk terjadi kecelakaan, itu minim. Roda terkunci itu minim. Harga sih kalau untuk yang Kawasaki Ninja yang Gen 1 ya masih lumayan sih guys. Kalau yang mau agak miring itu kalian bisa minang ya R25 pilihannya. 2014-2015 itu dia bang sekitar 20-an atau 30 jutaan, enggak, tergantung kondisi unitnya juga tuh. Tapi kalau untuk perbandingan ya, dari konsumsi bahan bakar terus trading stylenya, kalau menurut gue pribadi, walaupun gue penyuka Kawasaki, ya gue akuin kalau R25 itu memang lebih nurut, handlingnya lebih asik, apalagi kita pakai di macet-macetan, akselerasinya juga asik ketimbang Ninja 210 Fi yang Gen 1 atau kalian sebut itu old. Itu dia berat, dikarenakan memang dia punya bobot yang berat sih. Jadi gue nggak heran kalau Ninja 210 Fi Old ini atau Gen 1 ini punya akselerasi ataupun handling yang berat. Kalian bayangkan aja guys, yang versi ABS itu kurang lebih beratnya 174 atau 73 ya. Sedangkan yang versi standar biasa itu 164 atau berapa ya, 60 berapa gitu.
atau masih 100, di atas 165 atau 68 mungkin, gue juga lupa sih. Untuk memastikan kalian bisa cek ya di link apa, situs resminya Kawasaki ataupun di Google, informasinya banyak kok di sana. Jadi kalian nggak penasaran. Cara kalau untuk akselerasi, untuk handling, gue saranin R25. Enak banget, pakai macet-macetan pun enak, stop and go. Kalau Ninja itu agak berat sih guys, dari bobotnya, bahkan yang ngaruhnya itu dia pasti ke akselerasi. Kalau kalian yang pengen nyari moge look, ya pilihannya di Kawasaki Ninja. Dan ada lagi sih untuk perbandingan lainnya seperti build quality-nya ya. Memang kalau untuk Yamaha R25 itu untuk akselerasi, handling dia juara, tapi untuk build quality-nya Kawasaki itu lebih baik guys. Nggak bisa bohong ya, memang dari harga pun udah beda. Material bodinya dia lumayan tebal, terus catnya pun bagus. Jadi kesannya kayak motor tuh di kelas misalkan sama-sama kelas 210 tuh ada kesan-kesan premiumnya gitu dari catnya itu. Beda. Kalau kalian lihat langsung itu beda, bener. Apalagi kalau Ninja itu catnya awet. Guys, catnya karena kualitasnya sih. Ya pilih untuk masalah pilihan selera ya, model itu selera kalian masing-masing ya. Kalau gue seleranya emang gue Kawasaki ya. Kalau kalian seleranya ke seraknya ke R25, monggo R25 sikat. Jadi setiap produk itu punya nilai plus minusnya guys. Mungkin kelebihan dari build quality-nya maupun ya komposisi mesinnya sih. Karena yang kita tahu juga R25 itu lahir setelah Ninja 250 Fi gen pertama atau FIO. Otomatis dia mempelajari dong kurangin Ninja di mana sih, atau berat ataupun handlingnya berat juga atau bobotnya berat. Nah mereka ciptakanlah itu R25. Apa yang ada di kekurangan di Ninja 250 Fi versi pertama itu nggak ada di R25. Jadi otomatis ya kalau masalah mesin dia lebih baik R25 ya gue nggak heran, karena memang launchingnya pun R25 tuh setelah Ninja. Jadi kalau kita mau apa, memang mau pakai perbandingan, nggak bisa disandingin gitu. Ya balik lagi sih ke selera dan kebutuhan kalian ataupun juga budget kalian ya. Oke, sampai sini aja. Semoga info yang sedikit dari gua ini bisa membantu kalian dalam memilah kendaraan roda 2 antara Yamaha ataupun Kawasaki, khususnya di 250 cc ya, seperti tadi gue jelaskan. Ya gue cuma bisa kasih sedikit ya, mungkin nanti kalau memang ada kesempatan lagi gue
kasih yang lebih detail lagi info-infonya. Jangan lupa juga ya, makanya support channel kecil gua ini biar berkembang dan gua makin semangat untuk garap video-video barunya nanti gitu. Oke, sampai sini saja ya. Makasih buat kalian yang udah mau nonton video gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.